Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa Allah berikan kenikmatan kita kepada kita sekalian sehingga walaupun pada pagi hari ini cuacanya begitu cukup dingin, tetap kita diberikan istiqamah oleh Allah untuk hadir dalam menggapai ridha Allah berupa kenikmatan akhirat. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, ketika hari ini, saat ini kita merasakan dingin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka yakinlah bahwa suasana dingin itu pasti akan diganti oleh Allah menjadi suasana yang hangat nanti ketika kita mengalami kedinginan di dalam kehidupan akhirat. Karena ternyata siksaan bagi penghuni neraka itu yang selama ini sering kita baca adalah mereka mendapatkan siksaan berupa api yang begitu panas, menyala-menyala. Bahkan apinya, kata Rasulullah, panas api akhirat itu 70 kali lipat lebih panas dibandingkan api yang ada di dalam dunia. Ternyata tidak hanya panas yang begitu kuat di dalam akhirat, tetapi Allah juga menjadikan dingin itu menjadi sisaan salah satu penduduk neraka. Saya pernah membaca bahwa ada salah seorang penduduk neraka yang dimasukkan ke dalam neraka, dan di dalam neraka itu dinginnya minus sekian. Jadi mungkin kalau dalam kehidupan dunia waktu itu minus 20 itu sudah dinginnya, sudah membentuk salju. Itu sangat dingin sekali sehingga mereka merasakan siksaan begitu kuat. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, itu nanti adalah gambaran nanti kita dalam kehidupan akhirat. Kalau misalnya, kalau orang Jawa mengatakan kosok Bali ini, kosok Bali itu artinya segala sesuatu akan kembali pada diri kita. Kalau dulu kita ini dalam kehidupan dunia mampu menembus dinginnya udara di pagi hari karena malamnya habis hujan, kemudian kita lawan itu dengan ibadah kepada Allah, pasti perlawanan kita waktu dalam kehidupan dunia menembus dinginnya udara pagi hari akan diganti oleh Allah dengan udara yang lebih hangat. Begitu juga ketika kita di siang hari, ya, dengan teriknya panasnya matahari, kita menjalankan ketaatan kepada Allah, maka sebaliknya ketika nanti di akhirat kita akan diberikan kesejukan yang luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yakinlah bahwasannya apa yang kita tunaikan pada kesempatan hidup di dunia itu, selama muaranya hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagai mukadimah itu tadi, tetapi insya Allah mukadimahnya ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ma'asyiral muslimin, sering kita menjumpai, ya, kalau kita ini kan sudah zamannya medsos, Pak. Di medsos itu kadang-kadang itu kan, terutama Facebook itu sering dijadikan curhat. Atau kadang-kadang kalau kita melihat di WA, story WA itu kadang-kadang ada yang bikin story. Intinya, kebanyakan itu isinya sambatan. Sambatan istilahnya. Padahal kadang-kadang yang nulis status itu kita lihat orangnya itu rajin ibadah. Ya. Bahkan ada juga yang kita kenal orangnya alim dan sebagainya. Jadi di pertanyaan, kita sering melihat orang-orang itu yang kita kenal beliau ini rajin ibadah, tetapi seakan-akan kalau kita lihat dari statusnya, dia itu kok seakan-akan itu
belum pernah merasakan nikmat ibadah. Kalau orang nikmat ibadah itu kan orangnya kan sabar gitu ya Pak. Menerima ya apa yang menjadi ketentuan Allah dan sebagainya. Tetapi justru banyak kita juga menjumpai orang-orang yang kita kenal mereka dalam ibadah memukau dalam kehidupan dunia, tapi ternyata ada juga yang mengalami depresi, mungkin karena menghadapi masalah dan sebagainya. Padahal orang ini ibadahnya rajin, bahkan ada juga yang frustrasi, sehingga akhirnya apa? Karena saking putus asanya, sehingga ada beberapa kasus yang menjadikan mereka akhirnya jatuh ke dalam keadaan putus asa, sehingga akhirnya apa? Melakukan percobaan bunuh diri. Nah ini akhirnya menjadi pertanyaan kepada diri kita. Kenapa ada orang yang kita kenal rajin ibadah, tetapi kok malah dia tidak merasakan kelapangan dalam hatinya, justru merasakan frustasi, bahkan sampai ada yang depresi, ya, dan ada beberapa kasus yang akhirnya apa? Melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, yang kita renungkan adalah yang salah tentunya bukan manusianya, tetapi yang salah bukan ibadahnya, tetapi ada yang salah adalah bagaimana ketika kita ini dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, inilah yang menjadikan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu meraih kenikmatan ibadah kepada Allah. Di sisi yang lain, ibadah itu adalah perkara yang besar dalam kehidupan manusia, Pak. Ibadah adalah sesuatu yang agung yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu kita harus paham terlebih dahulu apa definisi dari ibadah. Supaya kita ini tidak mudah terjebak pada sebuah definisi yang sempit dan definisi yang salah. Karena seseorang itu kalau dalam hidupnya dia memandang sesuatu dengan definisi yang sempit dan dia itu memandang itu dengan definisi yang salah, maka seluruh kehidupan akhiratnya bisa dilihat dalam ketika dia memandang definisi dalam kehidupan dunianya ini. Banyak orang itu yang salah memandang sesuatu ini, misalnya tujuan hidupnya di dunia, bisa menjadi salah. Karena apa? Karena dia salah menempatkan definisi dalam memandang itu. Kalau ada orang itu hanya mendefinisikan ibadah itu hanya sebatas sholat, membayar zakat, melakukan ibadah puasa, bahkan ibadah haji, kalau dia hanya memandang ibadah itu hanya sepintas itu saja, maka tentu itu salah besar. Karena ibadah itu tidak sesempit itu maknanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama dalam beberapa kitab mereka ada yang mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adz-dzahira wal batina. Yang dinamakan ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup semua perkara yang dilakukan oleh manusia, baik perkara itu perbuatan secara fisik, secara zahir, maupun perbuatan secara batin. Di mana seluruh perbuatan manusia ini muaranya ditujukan kepada mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu mencakup semua perkara, baik perkara yang bersifat zahir, perkara yang bersifat batin, dan muaranya ditujukan kepada Allah. Artinya mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan ibadah. Jadi kalau kita kembalikan definisi ibadah menurut para ulama ini bisa kemana-mana. Makanya setiap aktivitas kita ya, dalam keseharian itu bisa bernilai ibadah. Dan ibadah itu tidak hanya konteksnya sempit, hanya dilakukan di dalam masjid dan musala saja. Misalnya kalau kita memasuki kamar mandi, ada ibadahnya. Kita tidak boleh lama-lama dalam kamar mandi. Karena apa? Karena di kamar mandi itu tempat tinggalnya jin dan setan. Kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, disunahkan masuk dengan kaki kiri, lalu kemudian ketika keluar, kita disunahkan keluar dengan kaki kanan. Apa? Ya kaki kanan. Ya. Kemudian kita membaca doa ghufronaka. Kenapa? Kita mohon ampun di situ atas nikmat yang luput yang kita syukuri. Kadang-kadang kita itu nggak nyadari, ternyata bisa BAK dan BAB memenuhi kebutuhan dasar itu sebuah nikmat. Dan kita itu sering lupa kalau itu adalah nikmat dari Allah.
sehingga kita dituntun untuk membaca ghufronaka. Kemudian berkaitan dengan rambut misalnya. Kalau misalnya ada seorang wanita yang sudah balik, maka dia secara syariat rambutnya harus ditutupi karena itu aurat. Ditutup dengan model seperti hijab ya atau jilbab. Karena apa? Menutup aurat itu kewajiban. Kemudian ketika anak itu baru lahir ya, Rasulullah SAW menuntunkan di proses akikah itu rambutnya dipotong, ya. Kemudian rambut yang dipotong tadi ditimbang ya, berapa gram, akhirnya nilai berat dari rambut itu ditukar dengan emas, nilainya berapa gram misalnya, lalu dikonversi dengan harga emas, lalu setelah nemu nilai uangnya, maka disedekahkan. Kemudian kalau rambut itu sudah keluar uban, boleh diwarnai, tetapi hindari dengan warna hitam. Begitu juga ketika seseorang sudah melakukan ibadah haji dan umroh, maka setelah melakukan proses manasik, setelah selesai, maka dilakukan proses tahallul, memotong rambut. Itu perkara rambut, ibadahnya banyak. Artinya apa? Ibadah itu bisa mencakup seluruh perkara dalam kehidupan dunia ini. Sehingga Bapak sekalian, ibadah itu tidak hanya terlepas pada masalah yang sempit. Segala aktivitas ibadah kita, seluruh aktivitas kita dalam keseharian bisa bernilai ibadah. Sebagai contoh, Rasulullah SAW itu menceritakan ada seseorang yang masuk surga itu hanya karena masalah apa? Memotong dahan pohon. Jadi Rasulullah itu bersabda, ada seorang lelaki melewati sebuah jalan, ya, lalu dia menjumpai ada sebuah ranting pohon yang melintang di atas jalan itu. Lalu dia berkata, demi Allah, aku akan memotong ranting ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka setelah dia memotong ranting itu, memotong dahan pohon itu, karena niatnya ini untuk melancarkan perjalanan manusia supaya tidak terganggu, dengan niatnya itu akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kalau kita menjumpai di perjalanan ada batu yang bisa mencelakai pengendara, kalau kita singkirkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana ketika dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Loh, kenapa engkau melakukan ini? Waktu itu Mu'adz menyingkirkan sebuah batu, ditanya oleh sahabat. Lalu sahabat itu mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengangkat sebuah batu di jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi untuk masalah di jalan ini, Pak, kita memang sering diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan halangan di jalan. Bahkan Rasulullah SAW menunjukkan dalam sebuah ayat yang lain, salah satu tanda keimanan seseorang itu ketika dia menjumpai ada hal yang mengganggu perjalanan manusia di jalan, maka itu sebagai tanda bukti dia orang beriman. Makanya kalau kita menjumpai kulit pisang, ya, karena kadang-kadang ada orang itu kan makan sembarangan, kulit pisangnya dibuang. Kebetulan saya pernah punya pengalaman, secara nggak sengaja berjalan, kaki saya menginjak kulit pisang, akhirnya terpeleset jatuh. Jadi untuk tindakan preventif ya kita buang itu. Supaya orang lain tidak celaka, supaya orang lain tidak jatuh, maka kita singkirkan. Rasulullah SAW itu menyebutkan seperti itu. Kemudian dalam kasus yang lain, seperti yang sudah pernah kita sering dengar, ada seorang wanita pezina, seorang wanita yang pelacur ya. Bahkan kita bisa membayangkan betapa besar dosanya di hadapan Allah. Tetapi ketika si wanita pezina ini menjumpai ada seekor anjing yang kehausan, dia berkeliling di mulut sumur itu, ingin berusaha mencari air dengan wajah mengangah karena kehausan anjing itu, karena panasnya terik matahari. Akhirnya wanita pezina ini iba, akhirnya dia turun masuk ke dalam sumur, mengambil air itu dengan khuf, dengan sepatunya tadi, lalu diminumkan kepada anjing itu. Dia merasa kasihan, akhirnya Allah memberikan rahmat di dalam sanubari wanita itu, akhirnya apa?
ada keinginan untuk bertobat, dan dari keinginan tobatnya itu akhirnya apa? Allah memberikan dia hidayah, dan akhirnya apa? Allah memudahkan si wanita pezina tadi, diampuni seluruh dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga hanya karena memberikan minum kepada anjing. Dan ini adalah ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada tempat dalam aktivitas kita ini, dalam kehidupan dunia ini, tidak ada tempat yang tidak bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Ketika seorang istri di pagi hari melepaskan kepergian suami mencari nafkah, ya, diiringi dengan senyuman yang lembut, sehingga senyuman itu membangkitkan ridhonya suami pada istri, maka itu bernilai ibadah. Jadi, kalau misalnya ada seseorang di dalam kehidupan dunia ini, dia merasa lelah dalam ibadah, maka yakinlah semua itu pasti akan dibalas oleh Allah. Likuli siratin fatrah, waman kana fatratu ila sunnati faqaitada, waman kana ila ghairi dzalik faqad halak. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, setiap manusia itu pasti merasakan lelah dan letih. Waman kana fatratu ila sunnati, barang siapa yang dia dalam kehidupan dunia, dia lelahnya, letihnya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Waman kana ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang dalam kehidupan dunia dia lelah dan letihnya kepada selain itu, maksudnya tidak taat kepada Allah, dia sibuk, lelah dan letih dalam perbuatan dosa dan maksiat, faqad halak, maka sungguh dia dalam kehidupan akhirat mendapatkan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bila ada seseorang yang dia disulitkan oleh Allah, dia mendapatkan kesulitan untuk melakukan suatu ibadah, maka Allah itu akan memudahkan dia mendapatkan pintu ibadah yang lain. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim, beliau menyampaikan sebuah kaidah, idza atlaqallahu baban bi hikmatihi fatahallahu babaini bi rahmatihi. Kalau Allah menutup pintu ibadah untuk orang lain, pasti Allah akan membuka pintu ibadah yang lain. Contoh misalnya, ini ada kisah di Surabaya. Seorang tukang becak. Seorang tukang becak ini secara finansial, dia tidak mampu untuk bersedekah, mengeluarkan harta, mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar. Uang untuk mencukupi kebutuhan dirinya saja masih kurang. Dan akhirnya Allah memberikan ilham kepadanya. Si tukang becak ini punya ide setiap hari Jumat menggratiskan tumpangan becaknya kepada siapa saja penumpangnya, tidak memandang dulu. Selama itu hari Jumat, setiap ada penumpang yang naik becaknya digratiskan. Ya. Jadi dia ini masih berusaha mencari celah. Kalau dia tidak bisa bersedekah dalam harta, maka dia berusaha mencari celah. Gimana yang bisa aku lakukan? Akhirnya dia punya ide itu tadi. Nah, suatu ketika, dan pasti Pak ya, setiap sedekah itu, setiap ibadah yang ikhlas mengharapkan ridha Allah pasti akan dibalas. Nah, suatu ketika ada seorang konglomerat besar yang setiap hari naik mobil mewah, tiba-tiba kok kepengen naik becak. Ketika dia naik becak ini, ketika sudah tiba di depan kantor perusahaannya, mau dibayar, tidak mau. Ini saya gratiskan Pak. Setiap hari Jumat saya menggratiskan tumpangan becak saya kepada siapa saja. Karena saya hanya bisa bersedekah seperti ini. Akhirnya sang konglomerat pengusaha besar ini terenyuh hatinya, ya, terenyuh hatinya melihat ketulusan Bapak ini. Akhirnya dia menelpon stafnya, pegawainya, untuk mencari keberadaan alamat rumah dari si tukang becak ini, dan akhirnya Pak, diberikan hadiah berupa haji plus. Saat itu selang beberapa bulan sebelum musim haji, didaftarkan langsung, akhirnya si tukang becak ini mampu diberangkatkan haji. Walaupun dia ini secara finansial, secara keuangan, isi dompetnya tidak pernah tebel, tapi karena dia ini diberikan balasan oleh Allah, akhirnya dia diberikan kemudahan mendapatkan menjadi tamu Allah, melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ini contoh, Pak. Segala perbuatan baik, seluruh muaranya untuk mencapai ridhonya Allah pasti akan dibalas di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, oleh karena itu misalnya kalau kita ini merasa dalam satu ibadah itu kita kurang maksimal, maka carilah
pintu-pintu yang lain yang sekiranya dapat kita amalkan, dan itu mudah kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai penutup ya, maka saya ingin menyampaikan sebuah kalimat. Ibadah itu adalah modal untuk menjemput rahmatnya Allah. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, kalau nggak salah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang senantiasa muhsinin, senantiasa berbuat amal kebaikan. Kenapa saya menyampaikan closing statement pada kesempatan pagi hari ini? Saya pernah menjumpai seorang ustadz ya, ustadznya itu begitu kondang, bahkan anaknya bukan juga kondang karena sering muncul di TV. Beliau menyampaikan sebuah statement dan akhirnya ini menjadikan sebuah kontroversi pembahasan. Beliau berpegang kepada sebuah hadis, kulunas la yadkhuluna jannah bi rahmati. Setiap hamba manusia ini tidak akan masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah. Kemudian sahabat itu bertanya, wa iya ka Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah, tidak masuk surga hanya kecuali karena rahmatnya Allah? Bala, Rasul mengatakan iya. Nah, si ustadz ini berpegang dengan hadis ini, akhirnya apa? Yang penting kita itu mendapatkan rahmat Allah. Jadi jangan pernah mengharapkan masuk surga karena amal ibadah kita. Sehingga akhirnya apa? Banyak akhirnya yang salah mengambil kesimpulan dalam hal ini. Akhirnya meremehkan ibadah. Yang penting itu kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ibadah itu enggak seberapa penting. Padahal kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan di dalam seluruh aspek kehidupan diri kita, dalam kehidupan kita, maka itu akan bisa menjadi datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, rahmat Allah itu tidak akan pernah datang, tidak akan menghampiri kepada orang-orang yang senantiasa tidak pernah melakukan amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus sering hati-hati men-sharing informasi. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan, terimalah informasi itu dari siapapun, tetapi seleksilah. Kalau itu sesuai dengan kitab Allah dan sunnah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ikutilah yang paling benar. Oleh karena itu, tetap kita harus senantiasa beribadah, sesuai kata Rasulullah tadi, setiap manusia itu pasti akan merasakan lelah dan letih dalam ibadah, maka yakinlah setiap keletihan, kelelahan dalam beribadah itu pasti akan diganti oleh Allah dengan sebuah nikmat yang begitu besar di hadapan kita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali kepada hamba-hambanya yang senantiasa beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, ibadah itu terus kita lakukan selama dalam kehidupan ini, sebelum kita ini menjumpai kematian. Selama kita ini masih hidup, walaupun sesibuk apapun, kondisi kita apapun, bahkan sakit pun, Rasulullah mencontohkan, walaupun kondisi sakit pun, tidak bisa bangun, hanya terbaring, kita harus tetap ibadah, tetap harus sholat misalnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-90, di ayat ke-99, di ayat yang terakhir, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yang kau yakini. Jadi beribadahlah kepada Allah sampai datang suatu hal yang kau yakini. Apakah yang diyakini manusia itu? Keyakinan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Hatta ta'yakal yakin. Apa yang diyakini itu? Menurut para ulama, sesuatu yang kita yakini adalah ajal atau maut atau kematian. Maka beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ayat ini membantah ya, pemahaman orang-orang yang mengatakan kalau orang itu sudah makrifat, ya, maka
dia sudah manunggaling kawula Gusti, sudah dekat dengan Allah, maka secara syariat dia sudah tidak punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena dia sudah menyatu dengan Allah. Makanya kalau kita melihat ayat ini mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sampai datang sesuatu ajal yang kau yakini. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelang beliau wafat dalam keadaan sakit pun beliau dipapah oleh para sahabat berjamaah menuju ke masjid. Ya. Bahkan ada seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum, yang dia kesulitan, tidak ada yang menuntunnya menuju masjid, tetapi Rasulullah mengatakan apabila engkau mendengar azan di kumandangkan, datangilah. Maka kita harus lelah dan letih, bersusah payah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hanya ibadah itulah yang akhirnya menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita akan menjadi penduduk surga. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.